Selamat datang di channel kami Anak Mama. Dan gue Bugis. Gue suka adventure, gue suka traveling, gue pun suka horor. Dan gue pengen gabungin itu semua. Alhasil, gue bersama teman-teman yang lain sepakat dan punya tujuan yang sama. Gue buat YouTube ini dengan nama Anak Mama. Gue Yudis, gue bagian dari tim Anak Mama. Apa yang dikatakan Bugis itu benar. Akhirnya gue sepakat untuk bergabung ke timnya YouTube Anak Mama. Gue Rere, di sini gue bisa menjadi diri gue sendiri dan ngasih tahu siapa gue. Di sini gue dipercaya sebagai mediator. Kalian pasti nggak percaya kan? Ikuti terus penelusuran Anak Mama. Temani malammu dengan keberanian, dekatkan dirimu dengan keimanan. Selamat datang di channel kami Anak Mama. Hai Anak Mama, sebelum gue berbagi penelusuran, gue minta kalian untuk subscribe, like, comment, and share, biar kami lebih semangat lagi menelusuri tempat spooky yang ada. Di episode pertama ini, gue dan tim berkesempatan menelusuri sebuah rumah di daerah Bekasi. Terletak di tengah perumahan warga, rumah ini cukup menarik perhatian. Jelas banget, karena bangunan ini memiliki 3 lantai, mengalahkan rumah lain yang berada di sekitarnya. Cat rumah yang sudah mulai kusam, rapuh, dan jendela yang terbuka lebar membiarkan matahari masuk di siang hari dan menjadi spooky di malam hari. Tanpa pintu, rumah ini terbuka lebar bagi siapapun yang ingin masuk dan berkunjung. 10 tahun yang lalu, rumah ini ramai dan harum menurut orang sekitar. Itu kenapa? Karena rumah ini hampir setiap hari memproduksi berbagai macam kue dan bolu untuk kembali dijual ke pedagang. Ya bisa dibilang distributor kue lah. Kebayang dong harumnya, ramainya, dan gimana cara kue itu diproses. Kebayang lah. Harumnya rumah ini membuat masyarakat di sini tuh nyaman dengan keadaannya. Tapi sekarang tidak ada yang memperhatikan rumah ini. Bahkan kalau melewatinya, orang-orang memaksa pandangan mereka untuk tidak melihat ke arah rumah itu atau mencari pandangan lain. Rumah yang terletak di kompleks jelas akan terlihat. Tapi tidak bagi mereka yang sudah tahu kabar burung atau yang pernah mengalami kejadian aneh di rumah itu. Seperti kesaksian warga sekitar didapatkan dari Lisa, yang rumahnya hanya berbeda 4 rumah dari rumah bolu tersebut. Lisa, dan gue ini emang dari komplek ada di sini juga. Tepat di belakang gue ini ada pabrik bolu. Jadi ceritanya pas saat gue kelas ya SMP gitu, gue jam 11 masih main raket sama tetangga gue. Dan di situ yang pemilik ini, maaf almarhum nenek-nenek ya. Jadi dia nyamperin gue dengan terbata-bata dan dengan tongkatnya ya. Dia punya penyakit kayak agak geter gitu badannya. Dan dia nyamperin gue sambil bilang, tolong gitu, anak saya katanya dia kebakaran, disetrika badannya gitu. Dia ngeliat mungkin halu atau gimana gitu, dia kayak punya gambaran bahwa anaknya ini lagi disiksa di belakang itu. Dan sambil teriak-teriak, tolongin saya gitu. Otomatis gue bingung dong, masih posisi umur masih anak kecil gitu. Dan gue bilang ke tetangga-tetangga buat ngecek apa bener di etalase ini ada anaknya yang disetrika atau enggak. Dan pas dilihat sampai udah kebuka, ternyata kosong. Dan 10 menit kemudian anaknya datang dan dia bilang, kok bisa rame gitu rumahnya. Ternyata di pikiran neneknya itu, ibu beliau, bahwa dia ngelihat bahwa anaknya lagi disiksa sama orang lain dan lidahnya hampir dipotong. Dan gak lama paginya ada kabar bahwa dia meninggal. Nah, semakin penasaran lah kami dengan penelusuran rumah ini. Akhirnya, gue dan tim mencari informasi lain yang mungkin bisa menambah cerita ini. Gak nanggung-nanggung, gue dan tim berhasil wawancara singkat dengan orang sekitar yang rumahnya persis di samping rumah bolu. Polisi masuk, sangkanya ada maling. Keluar subuh, bikin keder dari berapa jam tuh bikin keder di atas. Padahal nggak terlalu besar om ya, dalam om ya.
Iya dicari ke center, dia naik berdua sampai naik berdua di atas tuh. Udah katanya udah Bingung nggak sadar, dia, ya? bingung nggak sadar tuh tahu keluar habis subuh. Habis subuh baru keluar. Udah jam segini udah dia nggak berasa. Akhirnya kami pun mendatangi dan menelusuri rumah tersebut. Maju terus. Assalamualaikum. Terus jangan dulu, udah dulu. Terus. Assalamualaikum. Di mana guys? Sini aja boleh. Oke guys, kali ini kita udah di lantai 2. Jadi kita akan nyari tempat di mana kita akan nongkrong ya, Atau ngobrol. atau ngobrol. Kita bisa lihat, mungkin kamera bisa ke atas ya, tuh lihat kalau di atas tuh. Ini lantai, ini sekarang kita di Gua lantai dari ke 2. atas. Rumah ini sampai lantai 3, cuman nggak ada akses untuk ke atas. Tangganya udah copot. Gue dan tim melakukan beberapa mitos yang dianggap tabu oleh masyarakat sejak dulu. Terus yang pertama yang menurut orang itu paling kuat adalah nggak boleh bersiul di malam hari karena takut ada yang ngikutin. Kan kalau siang kita manggil angin. Panggil angin. Terus kalau misalkan di pramuka kan ngetes burung. Ngetes burung. Kalau di pas kibra Apa? nggak ada. Tadi ada yang gitu. Iya. Iya. Nggak apa ya. 10 detik aja ya. Iya. Siul 10 detik. 1, 2, 3. Cukup. Sompral sih enggak juga. Karena gue dan tim mencoba untuk memanggil penghuni yang ada di sana. Apakah benar di sana tuh ada penghuninya? Atau hanya rumah kosong dengan cerita sejarah yang sangat panjang? Dan ada beberapa kejadian-kejadian janggal yang gue alami di rumah tersebut, seperti suara timpukan, sekelebatan, ataupun ada sesosok wanita yang berlumuran darah. Tetapi mungkin itu tidak tertangkap kamera. Dari gue datang sampai pulang, gue merasakan rumah itu lembab, bau, panas. Dari lantai satunya itu udah udah mulai ngerasa panas. Kita naik ke lantai 2, rumah itu semakin panas, semakin lembab. Dan sekali gue merasakan ada yang meniup leher gue. Menjawab apakah rumah bolu ini spooky? Memang spooky. Gue berpendapat
dengan orang sekitar. Gue dan tim berpendapat yang sama. Tapi nggak ada hubungannya dengan pemiliknya yang sudah meninggal atau pemiliknya yang pernah mendapat pengalaman di luar nalar sebelum kematiannya, seperti yang tadi Lisa bilang. Jadi ya memang ada penunggunya, tapi tidak ada kaitannya dengan sejarah rumah ini. Jadi intinya setiap tempat dan rumah itu memang ada penghuninya. Karena manusia hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk lainnya. Jadi wajar aja banyak penunggu di berbagai penjuru rumah itu yang sudah lama terbengkalai. Tapi yang mau gue sampaikan di sini, rumah itu menjadi sejarah kompleks tersebut pernah wangi dan ramai. Jadi semoga masyarakat di komplek itu tidak begitu takut lagi dan rasa penasarannya yang sedari dulu mungkin bertanya-tanya dan bisa kejawab lewat konten ini. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Berkarya terus anak mama. Maaf jika anak mama tidak mendapatkan spooky yang diharapkan. Anak mama berani dan teruslah berbakti pada mama. Love you, ma. Aduh, kosong nggak bisa ya? Oh, lu kucing lo. Ada yang mantau.